Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Tamin dengan NPM 23120111304. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu undang-undang penting, yaitu Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 atas perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, pertama-tama saya akan membahas terkait substansi undang-undang ini sendiri, di mana Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Artinya, undang-undang ini bukan merupakan undang-undang yang baru berdiri sendiri, melainkan pembaharuan terhadap aturan sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, revisi ini mengubah sejumlah ketentuan inti untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap lalu lintas orang, baik masuk, tinggal, dan keluarnya orang dari wilayah Indonesia, dan memperjelas wewenang serta prosedur pejabat imigrasi, dan juga memperbaharui ketentuan tentang dokumen perjalanan atau paspor, serta mempertegas mekanisme penegakan bagi pelanggaran keimigrasian. Berikutnya, latar belakang lahirnya undang-undang ini sendiri. Yang pertama, adanya dinamika global, di mana undang-undang ini tidak terlepas dari meningkatnya mobilitas manusia di era globalisasi, arus investasi, di mana arus masuk warga negara asing ke Indonesia semakin tinggi, baik untuk tujuan wisata, pendidikan, investasi, maupun pekerjaan. Dan di sisi lain juga muncul berbagai permasalahan, kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal, overstay, atau masuknya pelaku tindak pidana lintas negara. Ini mendorong kebutuhan memperkuat kewenangan keimigrasian ini sendiri. Lalu yang ketiga, penyesuaian teknis untuk menyelaraskan undang-undang keimigrasian dengan kebijakan lain. Contohnya seperti ketentuan cipta kerja dan aturan internasional agar pelayanan dan penegakan yang lebih responsif. Untuk tujuan utama Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan kedaulatan negara melalui pengawasan perbatasan yang lebih kuat. Yang kedua, memberi kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dan orang asing. Yang ketiga, memperkuat kemampuan penegakan hukum keimigrasian. Dan yang keempat, memperbaiki layanan keimigrasian, baik dalam sistem perizinannya, paspor, administrasi, agar efisien dan lebih aman. Berikutnya yaitu ada 5 aturan penting yang wajib diketahui dalam undang-undang ini. Yang pertama, adanya kewenangan pencegahan keberangkatan yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1 huruf B, di mana pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang. Nah, jadi inti aturan ini sendiri, pejabat imigrasi itu diberi kewenangan untuk menolak orang keluar wilayah Indonesia dalam rangka kebutuhan penyidikan atau penuntutan atau kepentingan hukum tertentu. Nah, periode pencegahan kini diatur waktu maksimal, misalnya 6 bulan dengan kemungkinan perpanjangan. Dampak bagi kehidupan masyarakatnya itu, individu termasuk warga negara Indonesia yang diduga terkait perkara pidana itu dapat dicegah keluar negeri untuk memastikan proses hukum berjalan. Nah, untuk keluarga dan individu yang merencanakan perjalanan bisnis, umroh, atau turisme, itu perlu memastikan tidak ada status pencegahan atau cek SIKP serta cek melalui kanal imigrasi. Nah, untuk bisnis ataupun perjalanan ini menambah kewajiban memeriksa status hukum sebelum membeli tiket. Aturan penting yang kedua itu adanya pengaturan izin tinggal dan sanksi overstay. Nah, inti aturan ini di mana ketentuan izin tinggal seperti jenis, perpanjangan, dan pembatalan itu akan diperjelas. Nah, overstay atau penyalahgunaan izin itu dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana dan deportasi. Nah, undang-undang ini mempertegas prosedur hukum bagi warga negara asing yang melanggar. Dampaknya bagi masyarakat adalah pekerja asing, pelajar, investor, dan keluarga mereka harus
patuh pada aturan visa dan perpanjangan. Agen tenaga kerja atau perusahaan yang mempekerjakan WNA juga perlu memastikan dokumen mereka selalu valid untuk menghindari denda deportasi ataupun blacklisting. Nah, masyarakat umum yang membantu warga negara asing secara tidak sengaja juga perlu berhati-hati. Nah, misalnya memfasilitasi tinggal ilegal. Nah, untuk yang ketiga, adanya wewenang penegakan dan kewenangan pejabat imigrasi termasuk tindakan preventif. Nah, inti aturan ini sendiri di mana merevisi memperluas wewenang aparat imigrasi, misalnya kewenangan administratif yang lebih tegas untuk penahanan sementara, deportasi ataupun pemblokiran izin serta kerangka prosedural untuk tindakan tersebut. Nah, undang-undang ini menetapkan batas dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Dampak kepada masyarakat ialah lebih cepatnya respons aparat terhadap kasus keimigrasian. Nah, misalnya seperti jaringan penipuan visa, overstay yang masif. Yang keempat, adanya penegasan dokumen perjalanan dan paspor sebagai bukti kewarganegaraan. Inti aturannya ialah undang-undang ini memperbaharui definisi dan status paspor atau dokumen perjalanan, memperjelas paspor sebagai bukti kewarganegaraan, dan mengatur tata cara penerbitan, penarikan, bahkan penolakan dokumen. Nah, dampak kepada masyarakat itu ialah WNI harus memastikan bahwa paspor mereka itu sah. Nah, aturan ini juga relevan untuk migrasi formal, kepulangan, dan pengakuan identitas di luar negeri, terutama kasus dual nationality atau klaim kewarganegaraan. Untuk pelajar atau pekerja luar negeri, dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid bisa menyebabkan masalah administratif hingga hukum. Yang kelima, adanya mekanisme koordinasi antar instansi dan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas. Nah, inti aturan ini ialah undang-undang ini mewajibkan mekanisme koordinasi antara imigrasi, kepolisian, kejaksaan, bea cukai, dan instansi lain saat ada kasus lintas hukum. Juga menegaskan mekanisme pengawasan internal atau eksternal terhadap pelaksanaan tugas imigrasi. Nah, dampak bagi kehidupan masyarakat ialah kasus yang melibatkan aspek pidana dari keimigrasian, misalnya perdagangan manusia, money laundering antar lintas negara, itu bisa diproses lebih sinkron. Nah, publik juga mendapat jaminan ada prosedur pengawasan, namun implementasi di lapangan itu menentukan kualitasnya. Yang selanjutnya saya akan membahas terkait relevansi Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 ini terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang pertama terkait hak dan kewajibannya itu sendiri, di mana warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan kepastian hukum, juga perlindungan saat berurusan dengan aparat imigrasi. Nah, mereka juga berkewajiban mematuhi aturan keluar atau masuk negara dan menjaga dokumen. Nah, warga negara Indonesia juga harus mematuhi syarat izin tinggal dan akan menghadapi sanksi apabila melanggar. Nah, implikasinya lebih jelasnya prosedur kepastian bagi pelancong, pekerja, dan investor. Berikutnya itu ada dampak sosial, di mana penguatan pengawasan membantu mencegah masuknya pelaku kejahatan lintas negara, misalnya penyelundupan, perdagangan manusia, sehingga meningkatkan rasa aman. Nah, namun juga perlu adanya hak asasi, di mana prosedur pencegahan juga tidak boleh digunakan dengan semena-mena. Lalu ada dampak ekonomi, di mana kepastian izin tinggal dan penataan dokumen dapat menarik investor dan tenaga kerja yang terampil. Nah, di sisi lain, aturan penegakan lebih ketat dapat menambah beban administratif bagi perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing. Lalu yang keempat itu adanya dampak politik dan kebijakan publik, di mana undang-undang ini memberi instrumen hukum untuk mengelola isu geopolitik, misalnya penanganan warga negara asing tertentu dan meningkatkan kedaulatan negara di perbatasan. Namun, undang-undang ini juga harus dirancang agar sejalan dengan standar hak asasi dan kewajiban internasional. Selanjutnya saya akan membahas terkait rekomendasi konkret dan hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu menurut saya perlu adanya penegasan batas waktu dan juga mekanisme hukum pada pencegahan. Nah,
Dimana masalahnya ialah meskipun undang-undang ini memberikan wewenang pencegahan, tapi publik itu khawatir periode pencegahan yang lama, dimana mengganggu hak untuk bergerak. Nah, kewenangan ini perlu adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai batas waktu yang jelas, misalnya total 6-16 bulan dan mekanisme pengawasan serta hak banding cepat bagi subjek pencegahan. Nah, semua pencegahan itu harus tercatat dan juga dapat diakses secara terbatas oleh pihak yang berkepentingan. Alasannya ini ialah agar menjaga keseimbangan antar kebutuhan penegakan dan kebebasan bergerak serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Lalu yang kedua itu adanya hal yang perlu diperbaiki terkait standarisasi dan perlindungan prosedur penahanan atau pengamanan sementara. Nah, dalam praktik keimigrasian, warga negara asing ini sering berada pada posisi yang rentan gitu, terutama dalam hal penahanan administrasi dan deportasi. Meskipun undang-undang ini memberikan kewenangan kepada aparat untuk bertindak cepat, belum seluruh mekanisme perlindungan HAM itu diatur secara rinci. Nah, rekomendasinya ialah aturan SOP yang ketat, di mana memperjelas prosedur penahanan administratif, termasuk jangka waktu penahanan, hak atas bantuan hukum, serta akses terhadap perwakilan diplomatik. Nah, dengan demikian, penegakan hukum keimigrasian ini tetap berjalan tegas, namun manusiawi dan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Nah, yang berikutnya terkait keringanan biaya dan fasilitasi untuk kelompok rentan. Nah, UU keimigrasian ini juga menurut saya perlu lebih sensitif terhadap kelompok rentan seperti pelajar asing, tenaga kerja migran, pencari suaka, atau korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, dalam praktiknya, biaya administrasi dan kompleksitas prosedur perizinan keimigrasian ini sering sesekali menjadi beban berat bagi kelompok-kelompok tersebut, sehingga berpotensi mendorong praktik ilegal atau eksploitasi. Nah, rekomendasi dari saya terkait hal tersebut perlu adanya negara untuk menyediakan jalur pelayanan khusus seperti subsidi atau bantuan hukum administrasi untuk kelompok rentan, kerjasama LSM untuk advokasi dan bantuan. Nah, langkah ini bertujuan untuk meminimalkan eksploitasi dan memperkuat akses keadilan. Yang selanjutnya, dalam penegakan pelanggaran digital dan data imigrasi. Di era digital ini, kejahatan keimigrasian tidak lagi hanya berbentuk pelanggaran fisik, tapi juga melibatkan pemalsuan dokumen elektronik, penyalahgunaan data, dan sindikat lintas negara berbasis digital. Nah, namun infrastruktur teknologi dan pengaturan hukum terkait kejahatan digital dalam bidang keimigrasian ini masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penguatan sistem verifikasi elektronik, integrasi dan interoperabilitas data administrasi seperti imigrasi, kepolisian, dan biaya cukai, serta pengakuan untuk mengatur sanksi yang tegas terhadap pemalsuan dokumen digital gitu. Dan selain itu, perbaikan ini dilakukan juga untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, mengurangi praktik penipuan, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem keimigrasian nasional. Nah, untuk selanjutnya, mekanisme koordinasi internasional yang lebih jelas. Nah, dalam menghadapi kasus-kasus lintas negara seperti ekstradisi, deportasi bersama, trafficking, itu memerlukan protokol internasional yang jelas gitu. Nah, kalau protokol internasional yang ketat, penanganan kasus keimigrasian lintas negara ini sering kali menjadi lambat dan tidak optimal gitu. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat perjanjian bilateral dan multilateral, meningkatkan pertukaran informasi dan intelijen hukum antar negara, serta memastikan adanya prosedur perlindungan yang memadai bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan status keimigrasian. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjamin penanganan kasus secara cepat,
tepat, dan sesuai dengan hukum internasional, sekaligus memasukkan perlindungan hak-hak korban. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Semoga video ini dapat membantu publik untuk memahami pentingnya peran hukum keimigrasian dalam kehidupan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.